Shalom, saya ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama, mungkin kita akan bahas satu-satu. Mazmur 37 ayat 13. Apakah Tuhan menertawakan orang fasik yang mau celaka atau binasa? Kita baca 37 ayat. Sebentar, saya buka juga. Tunggu. Siap, Pastor. Mazmur 37. Kalian buka Alkitab karena sudah lihat pertanyaannya langsung Iya, buka. betul, kita sudah mengantisipasi. Oke, 37. Oke, silakan. Ayat 13. Saya bacakan. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Pertanyaannya, Apakah Tuhan menertawakan orang fasik yang mau celaka atau binasa? terima kasih. Kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Lalu ayat 13. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kedua ayat ini? Tuhan mengetahui bahwa orang fasik itu tidak bisa melakukan sesuatu kepada orang benar tersebut yang disebutkan di sini. Jadi bukan dia mensyukuri kebinasaan dari orang fasik itu, tapi mentertawakan artinya mengatakan tidak mungkin engkau bisa melakukan itu. Ada istilah mentertawakan juga di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham dan Sarah, tahun depan seperti ini aku datang, engkau sudah mempunyai anak. Tetapi Sarah dan Abraham tertawa. Mereka mentertawakan, ya, seakan itu tidak mungkin. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada suatu cerita di mana ada seorang yang sudah sakit sekian lama, lalu kemudian saya buka di Matius, Lukas. Oke, saya buka Lukas. Coba kita lihat, ada juga satu ayat di dalam Perjanjian Baru tentang menertawakan. Itu di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-53. Pada waktu Tuhan Yesus datang dan mengatakan bahwa anak itu tidak mati, tapi anak itu hanya tidur, katanya. Maka apa yang dilakukan oleh orang banyak, Lukas 8 ayat 53 berkata, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Jadi menertawakan artinya menyatakan tidak mungkin itu terjadi. Dan itu juga yang dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 13. Karena dalam ayat 12-nya orang fasik itu mau mencelakakan orang yang benar itu. Tapi kalau kita baca dalam Mazmur 37 secara keseluruhan, Tuhan Allah sedang mengatakan ia melindungi orang benar itu. Sehingga waktu ada orang fasik mau mencelakakan orang benar, Tuhan katakan tidak mungkin itu terjadi. Mengapa? Karena ia melindungi orang benar itu. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik. Ada pertanyaan yang kedua. Terima ya kalau tidak salah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita beralih sekarang ke buku Matius. Matius 13 ayat 10 hingga 12, Pendeta. Matius 13, 10 hingga 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, ia pun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pertanyaannya, Pendeta, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain kalau Tuhan tidak memberi pengertian kepada mereka? Apakah Tuhan
Pemilih kepada siapa akan diberikan pengertian? Mohon penjelasan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini, khususnya ayat yang ke-12 mungkin sangat berkaitan dengan pertanyaan ini, karena ayat 12 mengatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi bagaimana mungkin kalau orang itu bisa memahami firman Tuhan kalau tidak dibukakan kepadanya oleh Tuhan? Mungkin kurang lebih demikian pertanyaannya. Nah, ada suatu hal yang cukup aneh di dalam ayat ini, aneh dari segi tata bahasa saja, karena di dalam ayat ini dikatakan siapa yang tidak mempunyai. Wah, orang bingung mempunyai apa. Dalam pelajaran bahasa kita kan kita mempelajari ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, saya bisa mengatakan saya tertawa. Cukup, tidak perlu pakai objek. Saya tertawa, dan tertawa adalah kata kerja. Atau saya menangis, tidak perlu ada objek. Tapi kalau saya mengatakan, Jeff, Stephen, kalian tahu nggak? Saya mempunyai. Wah, kalian terus bingung. Pendeta mempunyai apa? Sebab hanya dikatakan di sini kepada yang mempunyai. Mempunyai apa? Berarti ada konteksnya. Sehingga waktu disebutkan kata mempunyai ini, tidak lagi disebutkan apa objek yang mengikuti kata kerja tersebut. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-8. Baca ayat yang ke-8. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan siapa bertelinga. Tapi di dalam bahasa Yunani itu bukan hanya dikatakan satu kata bertelinga, tetapi mempunyai telinga. Siapa mempunyai telinga? Jadi mempunyai telinga itu artinya kan bertelinga. Bahkan kata Yunani, mohon maaf saya pinjam kata kerja Yunani, echo, artinya mempunyai. Ya, adalah kata kerja yang sama digunakan di dalam ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi ini ada kaitannya dengan siapa yang mempunyai telinga, kepadanya akan diberi dengan berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai telinga, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Telinga yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Sebab di ayat yang ke-8 tadi mengatakan, siapa mempunyai telinga atau bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita baca di dalam ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15 berkata, sebab hati bangsa itu telah menebal dan telinganya berat mendengar. Jadi kalaupun dia punya telinga, dia tidak bisa memahami firman Tuhan kalau hatinya sudah menebal dan telinganya sudah berat mendengar. Makanya di ayat 14 dikatakan mereka mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kenapa mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti? Sehingga mereka diumpamakan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai telinga. Tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mengerti. Di dalam ayat yang ke-18, dikatakan di sana dalam ayat yang ke-18, ada orang
yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengerti. Lalu kemudian ayat yang ke-20 mengatakan, benih yang ditaruh di tanah yang berbatu-batu ialah mereka yang mendengarkan firman itu segera menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tidak tahan dan bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lalu ayat 22, yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sementara ayat yang ke-23 mengatakan, perhatikan ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi yang mendengar dan mengerti akan berbuah dengan limpah. Makanya di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Berarti kata mempunyai di sini ada kaitannya dengan mendengar firman Tuhan dan mau menerimanya di dalam hati. Yang lain juga mendengar, mereka memahami, mengerti, tetapi mereka dihimpit oleh kekayaan dan tipu daya dunia, atau mereka ditindas oleh penganiayaan sehingga mereka menyerah dan mereka mengorbankan iman mereka. Itulah orang-orang yang mau mengetahui kerajaan sorga, tetapi mereka tidak bisa mengetahuinya. Mengapa? Karena hati mereka sudah menebal. Mendengar tapi tidak mengerti. Terima kasih.